Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wajah Mazaya kali ini benar-benar membuat Della dan temannya syok. Wanita yang biasanya menunduk takut, kini menatap mereka dengan senyum menyeringai yang terlihat mengerikan. Namun bukannya menyerah, asisten rumah tangga bernama Della itu sama sekali tidak mau mundur. Dia balas mendorong tubuh Mazaya, berharap agar wanita itu jatuh tersungkur. Sayangnya Mazaya berhasil menahan serangan itu. Mazaya yang tidak tahu diri, suami mana yang kamu maksud? Tanya Della dengan tawa yang terdengar mengejek. Arnold Dev Mahendra. Tuan muda sekaligus pemilik rumah ini adalah suamiku yang sah. Sedangkan kamu siapa? Pelayan rendahan, berani sekali menantang majikan. Balas Mazaya tak kalah sinis. Kakek Arnold mendengar keributan di dapur dan mengintip apa yang sedang terjadi. Lalu dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cara Mazaya melawan Della yang merupakan pelayan kesayangan Arnold. Mata Della membulat sempurna saat Mazaya berani bertanya tentang statusnya yang seolah telah merendahkan dirinya yang hanya seorang pelayan. Aku tidak hanya pelayan untuk Tuan Arnold, tapi aku teman masa kecil sekaligus orang kepercayaan Tuan Arnold di rumah ini, balas Della tanpa ragu. Dia merasa di atas awan karena tumbuh bersama dengan Arnold dan laki-laki itu juga tidak pernah memandangnya sebelah mata hanya karena status. Oleh karena itulah Della merasa Arnold akan lebih mendukungnya daripada Mazaya, istri yang Arnold benci. Aku takut, kata Mazaya sambil menutup mulut dan wajahnya dengan ekspresi ketakutan yang dibuat-buat. Wanita itu justru semakin mengejek Della yang tak tahu diri. Sayangnya, aku gak ada waktu buat meladeni kamu, soalnya suamiku minta dibikinin kopi. Mungkin sebentar lagi minta dipijitin kali ya. Della hendak menyerang Mazaya karena rasa kesalnya, tapi dengan sigap Mazaya mencekal tangannya. Gak perlu bertindak anarkis. Mazaya mendorong tubuh Della hingga jatuh dan bersimpuh di kakinya. Kamu bukan lawan yang sepadan buatku. Kalau kamu memang sepadan, coba rayu Arnold di depan mataku dan katakan padanya untuk menceraikanku. Aku akan tunduk dengan pelayan sepertimu kalau kamu berhasil. Sentak Mazaya sebelum akhirnya mendorong tubuh Della dan memerintahkan temannya untuk membawa wanita itu pergi dari dapur. Kakek Arnold yang melihat keberanian Mazaya dari kejauhan akhirnya muncul untuk menghentikan keributan. Benar saja, Della langsung melarikan diri begitu kakek Arnold muncul. Ada apa Mazaya? Tanya kakek Arnold yang sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi. Mazaya tentu sangat terkejut karena kemunculan sang kakek mertua yang tiba-tiba menghampirinya di dapur. Gak ada apa-apa, kek. Mazaya berusaha tersenyum sebisanya tanpa menimbulkan kecurigaan. Oh, syukurlah. Kakek kira mereka kurang ajar sama kamu. Mazaya akhirnya selesai membuatkan kopi untuk Arnold. Wanita itu dengan hati-hati membawanya ke kamar untuk diberikan pada Arnold. Besok-besok minta Della aja yang bikin kopi sama masakin kamu, kata Mazaya saat meletakkan kopi di depan suaminya. Kening Arnold pun berkerut mendengar usulan istrinya itu. Dia menatap sang istri dengan sorot mata kebingungan. Kenapa? Kamu gak mau melayani aku? Bukankah kamu sudah menghabiskan uangku untuk salon kecantikan itu? Tanya Arnold mulai salah paham. Mazaya mencondongkan tubuhnya ke depan sehingga posisinya kini menjadi sangat dekat dengan Arnold. Bukan begitu, cuma sepertinya dia tidak suka kalau kamu makan dan minum hasil karya tanganku sendiri. Yang tadi mengadu dapur berantakan juga dia kan? Mazaya kembali memundurkan tubuhnya dan berbalik badan meninggalkan Arnold.
Dia duduk di tepi kasur karena sofa yang menjadi tempat tidurnya kini dipakai oleh Arnold. Arnold mengepalkan tangan kuat-kuat. Sepertinya Della memang sedang ingin membuat masalah dengan Mazaya. Laki-laki itu lalu meraih gagang telepon dan menghubungi seseorang. "Suruh Della ke kamar saya, sekarang." Della sedang bersiap dan merapikan penampilannya saat tiba di depan kamar Arnold dan Mazaya. Wanita itu pikir dirinya dipanggil karena ingin menghina Mazaya atau mungkin kopi buatannya seperti yang sudah-sudah. Memang sebelumnya Arnold selalu mempermalukan istrinya sendiri, tapi saat melihat wajah Arnold yang menyeramkan, sepertinya dugaan Della memang salah. "Permisi Tuan, apa Tuan memanggil saya?" tanya Della dengan senyum mengembang. Dia mencoba terlihat ramah dan merasa tak ada yang salah di depan Arnold untuk menutupi keresahannya sendiri. Melihat kedatangan Della, Mazaya pura-pura berbaring di kasur yang biasa Arnold tempati. Wanita itu sengaja melakukannya agar Della semakin sadar posisi bahwa di rumah ini Mazaya adalah istri sah Arnold yang bahkan menjadi teman tidur laki-laki itu. Arnold tahu apa yang dilakukan Mazaya yang dengan sengaja memanas-manasi Della dengan berguling-guling di area kasur. Entah mengapa kelakuan aneh istrinya itu justru membuat Arnold diam-diam menarik ujung bibirnya, membentuk lengkungan senyum yang sangat tipis. Della melihat apa yang terjadi antara Arnold dan Mazaya. Dua manusia itu bersikap sangat berbeda dari biasanya. Tatapan teduh Arnold pada Mazaya baru kali ini Della melihatnya. "Maaf Tuan," ucap Della yang membuat fokus Arnold teralihkan padanya. Dia melirik kopi buatan Mazaya yang sudah diminum Arnold dan masih baik-baik ada di posisinya. Artinya Arnold memang tidak memintanya datang untuk membuat ulang kopi itu. "Apa yang terjadi di dapur?" tanya Arnold dengan sorot mata elang yang sedang mengintai mangsanya, begitu tajam dan siap membidik musuhnya. Tubuh Della seketika bergetar. Dia bisa merasakan aura dingin yang mencekam dari suara Arnold yang kini menatapnya dengan ekspresi datar. Tadi, maaf Tuan, sepertinya saya salah paham," jawab Della mencoba mencari aman. Dalam situasi ini, sepertinya akan sangat membahayakan kalau dia bersikap seperti dulu yang suka mengompori Arnold dengan keluhan dan aduan yang berlebihan tentang Mazaya. Karena saat ini, sepertinya Arnold sudah mulai menyukai istri culunnya itu. "Dengar ya Della, tidak peduli kamu adalah teman masa kecil saya, tapi Mazaya adalah istri saya. Dia adalah nyonya di rumah ini. Kalau kamu masih mau bekerja dengan tenang di sini, lebih baik kamu hormati dia selayaknya pelayan yang menghormati majikannya." Kata-kata Arnold memang sudah sangat benar, tapi bagi Della itu adalah sebuah peringatan bernada ancaman. Dia tidak menyangka jika sekarang Arnold tidak memperlakukannya seperti dulu lagi. Baik Tuan." Caroline mengukir senyum kemenangan dengan sangat mudah menyingkirkan satu persatu musuh Mazaya, dan itu artinya kemenangannya sudah ada di depan mata. Siang ini, Mazaya kembali mendatangi rumah sakit untuk menjenguk tubuh Caroline. Dia masih bersiap dengan memakai riasan, tapi Raffaello tiba-tiba sudah muncul dan membuatnya terkejut. "Cepat pergi ke rumah sakit, sahabat baikmu itu sedang datang ke sana juga, dan sepertinya dia punya niat yang tidak baik," seru Raffaello yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Mazaya. Mazaya mengusap dadanya karena efek terkejut saat melihat kemunculan Raffaello yang tiba-tiba. "Bisa nggak sih nggak tiba-tiba ngagetin orang? Kalau aku kena serangan jantung, bagaimana?" tanya Mazaya dengan mata melotot.
Namun, malaikat tampan itu sama sekali tidak takut dengan ekspresi wajah Caroline yang sedang kesal. Aku sudah pastikan kalau jantung Mazaya itu aman dan berfungsi dengan benar, Caroline. Sekarang ada yang lebih penting, cepat ke rumah sakit. Karena kamu juga harus menyelesaikan misi dengan Sandra.